Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak di ibadah ini, khusus yang baru pertama kali hadir di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita, HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 15 Juni 2025 jam 9 pagi sebesar Rp11.577.000. Syukur sebesar Rp2.994.000. Persepuluhan sebesar Rp912.000 dan sarana fisik sebesar Rp882.000. 2. Penerimaan kolekta ibadah Minggu 15 Juni 2025 jam 6 sore sebesar Rp8.786.000. Syukur sebesar Rp225.000. Persepuluhan sebesar Rp1.305.000 dan sarana fisik sebesar Rp792.000. 3. Ibadah saat ini dilayani oleh Pendeta Jene Peter dengan menggunakan tata ibadah minggu keempat. 4. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Betania. 5. Pembacaan Alkitab terjemahan baru 2 dari kitab Amsal pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-21. 6. Yang mengisi pujian dalam ibadah ini, John Lee Paulus, The Bless, dan Trio Irene. 7. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian doa sahabat lama nomor 133 bait 1 dan 3. 8. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian doa sahabat lama nomor 150. Jemaat, setelah ibadah akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu, mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di ibadah minggu keempat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ambon, 22 Juni 2025. Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Pendeta R.A. Rikumahu MTH Ketua. Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris.
diberkati Tuhan, selamat pagi, shalom. Marilah kita mulai. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan, Roh Kudus yang membaharui dan menghidupkan. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Dengarkanlah nats pembimbing bagi kita yang terambil dari Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima yang berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Umat yang mengaku dosa. Ya Tuhan Allah kami, di tengah kenyataan hidup ini, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia kepadamu. Kata-kata kami sering menyakiti daripada menghibur. Menghapus hamba dosa.
Tuhan, kami pun sering merusak daripada memelihara lingkungan hidup kami. Ampunilah kesalahan dan dosa kami. Baruilah doa, baruilah roh dan batin kami, agar pikiran, perkataan, dan perbuatan kami semakin bermakna bagi seluruh ciptaan. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya, dengarlah berita pengampunan dari Allah. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Diundang berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Karena itu, marilah kita saling mengasihi, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai atas dosa-dosa kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Ingat aku wajibmu
Jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan pujian solois John Lee Paulus. Selamat pagi, Shalom. Satu pujian syukur dari kita kiranya mau menjadi penguatan untuk ketong semua di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih setiamu. Engkau rancangkan yang terbaik di hidupku. Sungguh indahnya kasih-Mu. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi yang indah ini kita akan mendengar suara Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan kepada kita sekalian di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Amsal 3 ayat 19 sampai 21. Amsal 3 ayat 19 sampai 21. Dan setelah pembacaan firman Tuhan, kami menyambutnya dengan haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan dengan melakukan lagu Kidung Jemaat nomor 56. Datanglah padaku ya Roh Kudus. Pembacaan firman Tuhan dengan judul Berkat dari Hikmat. Beginilah firman Tuhan. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertiannya ditetapkannya langit, dengan pengetahuannya air samudra dalam berpencaran, dan awan menitikan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan menjauh dari matamu, peliharalah itu. Maka aku akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan peliharaan bagi lehermu. Sampai jauh pembacaan firman Tuhan. Persekutuan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para pendengar RRI Pro 2, hari ini ada siaran langsung dari RRI Pro 2. Saya ingin menyapa kembali Ibu Bapak serta anak-anak, para pemuda-pemudi. Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur kita kembali diperkenankan oleh Tuhan untuk datang bersama-sama beribadah dalam minggu yang keempat ini. Walaupun sejak kemarin kota Ambon dan sekitarnya di seluruh Pulau Ambon diguyur hujan dengan intensitas yang sangat tinggi. Dan bahkan di beberapa tempat ada terdampak longsor maupun banjir. Kita berdoa untuk semua korban yang terdampak banjir maupun longsor agar cepat tertangani dan terhindar dari segala macam. Bahkan kita semua sakit penyakit tetap tabah juga, sambil kita terus membangun pengetahuan tentang mitigasi banjir dan tanah longsor. Kita harus memang mulai hidup beradaptasi dan terus memperbaiki
kualitas lingkungan dan alam di tengah-tengah ancaman global boiling katanya, suseng global warming lai, suseng pemanasan global lai. Katanya dari tahun 2023 PBB sudah menetapkan global boiling, su mendidih. Jadi ketong ini sekarang su menjadi manusia-manusia yang hidup di dunia yang mendidih. Dan dampaknya itu sangat kita rasakan terkhususnya sebagai masyarakat di pulau-pulau kecil. Kita lihat ibu bapak serta anak-anak, pemuda dan pemudi. Kita sudah tidak bisa memprediksi kapan hujan, kapan panas di musim pancaroba, musim timur ini. Dalam beberapa waktu bulan lalu ketika saya mengunjungi beberapa jemaat di pulau-pulau, ada bapak-bapak yang menyatakan kepada saya, "Ibu pendeta, dunia ini sekarang susen tahu le akan bagaimana. Susen teratur lai, katong sen dapat prediksi lai. Kapan timur mulai, kapan timur sen mulai." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bulan Juni ini sebagai bagian dari masyarakat global, kita merayakan beberapa hari-hari raya internasional. Antara lain tanggal 5 Juni 2025 kemarin Hari Lingkungan Hidup, dan tanggal 8 itu Hari Laut Sedunia. Yang diberi tema itu Wonder Sustaining What Sustains Us dalam bahasa Inggrisnya. Indonesianya tuh akan, kalau saya salah bilang, keajaiban menjaga apa yang menjaga kita. Tema ini mengajak kita untuk kembali menumbuhkan rasa kagum, rasa ingin tahu terhadap lautan sebagai fondasi dan perlindungan dan inovasi di masa depan. Karena untuk membangun kesadaran bahwa laut adalah salah satu solusi kita untuk berhadapan dengan perubahan iklim global boiling ini. Karena dilansir dari websitenya PBB, dari penelitian-penelitian terbaru, boleh slide selanjutnya, bahwa ternyata laut itu menghasilkan 50% oksigen yang kita butuhkan dan menyerap 30% dari seluruh emisi karbon dioksida dan menangkap 90% kelebihan panas yang dihasilkan oleh emisi. Luar biasa, ternyata laut menjadi bagian terpenting di dalam ekosistem dunia ini, yang selama ini tertetarkan, yang selama ini diabaikan, yang selama ini dilihat sebagai bagian yang terpisah dari dunia ini. Karena itu Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberi tema minggu ini tentang advokasi laut bagi kehidupan semua ciptaan. Persekutuan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ibu bapak, anak-anak, para pemudi dan pemuda, anak-anak remaja. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 19 sampai 21 yang menjadi bagian dari pembacaan kita. Diakui oleh beberapa tokoh teologi sebagai salah satu contoh bentuk puisi bahasa Ibrani, contoh puisi Ibrani yang luar biasa, yang ditulis dari sudut pandang hikmat dalam genre dan tradisi tertentu. Dan di dalam Amsal sendiri, minta maaf kalau tulisannya kecil, ada 3 dimensi hikmat yang diberikan atau diajar oleh penulis Amsal. Yang pertama itu sapiental. Cara hikmat adalah cara mengetahui realitas. Yang kedua adalah etika, hikmat adalah etika untuk menuntun cara berperilaku. Dan yang ketiga, hikmat adalah religiusitas kita, cara kita berhubungan dengan tatanan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan dengan Tuhan. Dan 2 dimensi yang terakhir, etika dan religius, adalah hal yang ditekankan di dalam Amsal pasal 1 sampai 98 dan terkhususnya di dalam Amsal pembacaan kita yang merupakan Amsal pembacaan kita.
Dan mari kita lihat bagaimana Amsal yang kita baca ini menetapkan dan menjelaskan tentang hikmat Tuhan. Hanya ada 2 Ibu Bapak di dalam refleksi di hari ini. Yang pertama, pada ayat 19 sampai 20, kita melihat bagaimana penulis Amsal menjelaskan bahwa dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi. Tentang bagaimana alam ciptaan Tuhan ini, alam semesta, diciptakan oleh Tuhan dengan hikmat maupun dengan pengertian dan pengetahuan. Sehingga, minta maaf saya sedang sedikit batuk. Sehingga kita melihat bahwa hikmat adalah fondasi utama di dalam seluruh penciptaan Allah. Meletakkan dasar bumi, ditetapkannya langit, air samudra berpencar, awan menitikkan embun. Hal ini merujuk bahwa proses penciptaan berlangsung dengan tatanan keteraturan hikmat itu sendiri. Sehingga hikmat adalah atribut ilahi yang fundamental, yang ada, berlangsung dan selama-lamanya hadir di dalam alam. Hikmat menjadi core alam itu sendiri yang dilihat, yang diperlihatkan dalam keteraturan yang terjadi di alam ini. Dan yang kedua Ibu Bapak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga menjaga alam, melestarikan alam, berjuang bersama-sama dengan alam, membenahi alam, adalah penegasan akan kedaulatan Allah dan hikmat Allah yang hadir di alam dan bersama dengan alam. Bukankah itu juga yang diperlihatkan di dalam hidup kita sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, sebagai imago Dei? Itulah kenapa ayat 21 sampai 22 menyatakan dengan tegas perintah untuk mempertimbangkan kebijaksanaan hikmat yang tadi itu untuk tetap dipelihara dan tidak jauh dari mata. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemarin waktu hujan terjadi banjir, saya melihat-lihat di tayangan online maupun mendengar beberapa komentar bahwa banjir ini akan jadi barang air laut naik. Banjir ini jadi nih karena air laut naik, walaupun ujang terus-terus, tapi kalau air laut sing naik, banjir sing jadi. Ada statement seperti itu. Komentar seperti ini menunjukkan cara berpikir kita yang bias dan ambigu. Kita kadang melepaskan kehidupan kita dari laut, hidup di darat dan sing ada hubungan apa-apa dengan laut. Karena itu kebanyakan orang membuang sampah begitu saja di laut. Dan data menunjukkan bahwa 35 ton sampah di kota Ambon ini, saya bilang di Ambon, akan ada di Teluk Ambon. Dan saya tahu ada beberapa cerita ketika salah seorang pimpinan pusat datang dari Jakarta. Dia senang menyelam dan dia tahu bahwa Ambon terkenal dengan keindahan laut, pantai dan lautnya. Tapi kemudian dia kecewa karena ketika dia menyelam yang ditemukan bukan terumbu karang dan ikan yang bagus-bagus, tapi ya sampah. Kita terkadang berpikir sangat bias, kita memisahkan hidup di darat dan di laut, tapi ketika ada banjir atau bencana yang lainnya, kita hubungkan dengan laut. Untuk laut menerima kesalahan. Padahal harusnya kita berpikir utuh bahwa banjir adalah karena hutan yang sudah beralih fungsi menjadi tempat-tempat pemukiman atau perumahan-perumahan atau aktivitas manusia yang lainnya seperti menebang pohon. Bukan karena air laut naik
Atau mungkin sampah-sampah dan sebagainya yang menyumbat aliran-aliran air. Dalam perjalanan saya dari rumah ke tempat ibadah, itu pembersih-pembersih sampah sedang mengumpulkan sampah dari malam, bukan karena orang buang sampah, itu orang buang sampah, tapi karena sampah yang menyumbat aliran-aliran saluran-saluran kita. Itu aktivitas kita. Kita harus mengakui, Ambon sekarang kotor. Dan itu mendampak sampai ke laut. Hubungan kita dengan darat, dengan laut saling terikat satu dengan yang lain. Laut adalah bagian yang tidak terpisahkan dan bagian yang menjadi identitas kita bersama. Beta ada mau cerita satu dulu Ibu Bapak. Yang panjang-panjang, pendek-pendek saja. Tapi beta takut jangan sampai Ibu Bapak dong sing tertawa. Ini cerita mau lucu-lucu saja. Kita minta maaf, barang minta teman-teman sendiri sering mengkritik Ale jangan cerita mob. Ale cerita mob cuma orang tertawa bukan karena Ale cerita, tapi karena akan garing kalau Ale cerita. Tapi kita tetap cerita saya jual. Mangkali bisa menghiasi senyum-senyum di wajah-wajah Ibu Bapak. Supaya sing terlalu tegang, kita tahu semua ada tegang karena banjir, karena hujan, tetapi mungkin ini bisa meredahkan sedikit ketegangan. Jadi dalam perjalanan beberapa minggu lalu kami melakukan perjalanan ke daerah Seram. Salah seorang teman pendeta saya menceritakan tentang bagaimana cara berpikir manusia yang kadang-kadang bias dan selalu mau menang sendiri. Jadi Bapak Pendeta ini cerita, kita sih bisa bilang, dong nama lah di sini banyak pendeta-pendeta yang hadir. Beta takut nanti dapat kasih bilang lah, beta dapat marah. Jadi beta diam-diam saya juga. Bapak Pendeta ini cerita bahwa satu kali nih ada adik kakak dompi mangail ikan di laut. Dong tunggu lama ikan sing ada-ada. Lalu dong berdoa, Tuhan, kalau kami mohon berikanlah ikan bagi kami supaya kami bisa pulang karena badai mau datang. Barang awan suita. Lalu dong di dalam doa dong janji. Jikalau kami mendapatkan ikan yang banyak, kami pastikan bahwa ikan dari hasil penjualan kami, hasil penjualan itu akan kami berikan kepada gereja. Lalu kemudian ikan melompat di dalam perahu. Luar biasa, dan ini pendoa langsung Tuhan kasih ikan balompa di dalam perahu. Bisa tahu apakah dong mangail dekat-dekat Haruku waktu sasi lompa, bisa tahu, tapi ikan ada di dalam perahu pono. Lalu dong pulang balik ke rumah. Sampai di rumah dong jual akang, dong dapat untung banyak. Saking banyaknya dong lupa bahwa waktu di tengah laut dong berjanji hasil pertama dong kasih per gereja. Dong lupa dong beli segala macam kebutuhan. Tiba-tiba badai yang terjadi di laut datang hantam dong rumah. Lalu ade bilang per kakak, kayaknya kata dua susah. Mari katong berdoa minta ampun par Tuhan karena tadi di laut katong berdoa minta par Tuhan. Kalau katong dapat ikan dan hasil pertama tuh katong kasih par Tuhan. Lalu kakak bilang, ade sudah mari katong berdoa. Lalu dan dua berdoa. Kakak yang pimpin, kakak berdoa, Tuhan katong minta maaf, katong mohon ampun, jangan marah katong. Tapi Tuhan masalah yang ada di laut saja, jangan bawa akan ke darat. Amin. Akan sedikit lucu Kak Ibu Bapak. Tapi contoh ini mau menunjukkan bahwa kita ambigu dan bias di dalam menetapkan posisi kita di alam ini. Kita gagal menunjukkan hikmat Tuhan yang ada di dalam kita dan hadir di dalam alam itu sendiri.
Kita kadang menyalahkan alam atas hal yang terjadi, padahal harusnya kita ingat bahwa siklus yang terjadi sekarang adalah bagian dari kita tidak memahami hikmat Tuhan yang terjadi di alam ini. Harusnya kita sebagai masyarakat laut pulau, orang Maluku, Ambon, mampu melihat keutuhan seluruh tatanan pulau-pulau kita, laut kita, dan melihat itu sebagai kekayaan hikmat Allah. Laut tidak menjadi bagian yang tidak terpisahkan, laut menjadi bagian yang menyatukan kita. Bukankah kita sendiri adalah bagian dari masyarakat adat di Indonesia maupun Maluku yang punya cerita tentang bagaimana leluhur-leluhur kita datang dari pulau-pulau yang lain dan menetapkan kampung-kampung kita dan negeri-negeri kita. Sehingga bukan hanya gunung yang menjadi negeri lama kita, tapi laut pun menjadi bagian dari sejarah negeri lama kita. Dan itu adalah pemahaman tentang hikmat Allah. Bukan hanya gunung yang kita jaga, bukan hanya darat yang kita jaga, tapi laut juga. Laut dipakai di dalam Alkitab sebagai penyataan kesaksian Allah. Dan di hari ini kita membaca bagaimana Samudra Raya itu berpencar. Dengan hikmat Tuhan meletakkan dasar bumi dan pengertian ditetapkannya langit. Dan dengan pengetahuannya air samudra berpencar. Itu keteraturan yang Tuhan telah tetapkan. Dan dengan memelihara alam dengan sungguh-sungguh, kita menegaskan kedaulatan hikmat Allah dengan keteraturan yang telah dibuat untuk alam ini. Jadi kalau ada orang yang buang sampah di laut, bukan hanya di laut. Ibu bapak, kadang-kadang orang pikir buang saja di alor, tapi alor atau lembah adalah penunjang, adalah penyokong juga, penyokong laut juga, pantai kita. Karena kalau air turun, itu air turun dengan sampah-sampah dari gunung, dari alor. Dan itu akan berakibat ke laut, dan laut itu akan menutupi ketemu punya terumbu karang dan ikan-ikan. Dan ada para ahli bilang, apa yang kamu lakukan akan kembali ke meja makanmu, dan itu akan dimakan oleh ikan. Karena itu ada penelitian-penelitian bahwa ikan-ikan sekarang penuh dengan mikroplastik, plastik-plastik kecil yang mereka makan akibat sampah yang terurai di laut. Ini tugas besar kita. Kita harus membenahi seluruh perilaku kita, seluruh tingkah laku kita, supaya alam yang menjadi bagian dari kehidupan kita menjadi sakramentum perayaan kita tentang hikmat Allah. Alam tidak terpisahkan begitu saja, laut tidak terpisahkan begitu saja, tapi menjadi penghubung, menjadi penyataan kebesaran alam Allah. Baik laut, baik gunung, baik pantai, baik darat, baik alor, baik semua. Dan kita punya pemahaman-pemahaman tersebut di dalam seluruh tatanan-tatanan masyarakat kita. Karena itu, dengan perayaan Hari Laut Sedunia, kita diingatkan kembali dalam pembacaan ini, kita diingatkan kembali bahwa kita harus memiliki keutuhan karakter, keutuhan pemikiran yang melandasi seluruh tindakan kita untuk menjaga alam. Ibu bapak, di slide terakhir waktu beta bikin khotbah ini, ada satu kalimat yang beta ingat ketika menonton film Avatar The Way of Water tahun 2022. Kalau ibu bapak yang saudara-saudara kami yang muda mungkin tahu, mungkin ibu bapak yang tahu. Ketika ada statement di situ bilang, the sea is around you and in you, the sea is your home. Menandakan bahwa laut itu mengelilingi kita. Bukankah betul laut memang mengelilingi kita? Luas daratan Maluku ini kecil dibandingkan dengan laut. Provinsi Maluku ini adalah provinsi dengan luas laut terbesar. Harusnya laut menjadi teras kita.
Dan memang laut di dalam kita. Ketemu dari kecil, lahir dengan gemuruh ombak, lautan dan semuanya. Dan laut memang menjadi rumah kita. Bagaimana caranya? Bukan berarti habis ini lalu ibu bapak pimolo. Lah bangun rumah seng ibu bapak. Tapi melihat laut bagian dari yang tidak terpisahkan. Selamat merayakan hari laut, selamat merayakan hidup kita dalam alam ciptaan Tuhan. Marilah kita bersama-sama menjaga, berbenah, menjaga alam ini, lingkungan ini, laut ini sebagai perayaan dan penegasan tentang kedaulatan dan hikmat Allah. Tuhan memberkati katong semua. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, jemaat diundang berdiri untuk bersama-sama kita mengaku iman kita dengan menggunakan rumusan pengakuan iman rasuli. Marilah kita berkata bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, cipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup The Blessed.
pagi, Shalom. Kami akan membawakan pujian Adakah Terang. Semoga lagu ini membawa terang dan kedamaian dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Yang penuh dengan nista dunia.
Jemaat, Tuhan telah menganugerahkan berkat dalam hidup kita. Karena itu, marilah kita bersyukur kepadanya dengan memberikan persembahan syukur hari ini. Tuhan memberkati kita. Tuhan
jemaat, mari kita berdoa secara bersama. Kita berdoa. Semua yang kami terima asalnya daripada-Mu ya Allah. Semua yang kami harapkan berasal dari kasih-Mu ya Kristus. Mampukanlah kami hidup untuk mengalirkan kasih dan berkat bagi seluruh ciptaan-Mu. Amin. Persekutuan yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan pujian bagi Tuhan dari trio Irena. Falling down and worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who've gone before us, and all he'll believe, sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All thrones and dominions, all power
Terima kasih untuk setiap persembahan pujian dari solois John Lee Paulus, vokal grup The Blessed, dan trio Irena. Tuhan memberkati setiap talenta yang dipersembahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa dan doa ini berdoa syafaat, dan doa ini akan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah pencipta, Allah yang kami kenal dalam anakmu Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menuntun kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang besar sehingga Engkau memperkenankan kami hadir kembali di dalam perayaan ibadah minggu. Di minggu yang keempat dalam bulan yang berjalan, bulan Juni tahun 2025. Terima kasih karena kami boleh ada bersama-sama selaku satu persekutuan yang memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan memberikan seluruh persembahan kami. Biarlah Tuhan menerima ibadah kami agar menjadi ibadah yang mengaktakan seluruh hidup iman kami. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, di tengah-tengah musim pancaroba ini, di tengah-tengah musim penghujan ini, kami mohon Kau terus memberikan kami hikmat yang menjadi bagian dari landasan penciptaan yang Tuhan berikan dalam alam ini maupun di dalam hidup kami, agar kami dapat memberlakukan seluruh hidup kami selaras dengan apa yang Tuhan tetapkan bagi kami maupun di alam ini. Seluruh firman yang telah kami dengar, biarlah kami mampu pahami dan maknai dalam hidup kami dari hari lepas hari, sehingga apa yang kami lakukan dalam menjaga, melestarikan, dan membenahi alam ini menjadi akta iman kami untuk menegaskan kedaulatan hikmat Tuhan yang Tuhan berikan di dalam seluruh alam dan hidup kami ini. Bapa di sorga, kami berdoa dan menyerahkan seluruh pribadi-pribadi kami yang datang berdoa bersama-sama. Dalam kehidupan pribadi kami, rumah tangga kami, keluarga kami, kami mohon Tuhan selalu menguatkan kami, menjaga keutuhan rumah tangga, menjaga seluruh hidup kami dengan peran-peran kami masing-masing selaku orang tua, ayah, ibu, maupun orang tua tunggal, dan sebagai anak-anak, maupun dalam kehidupan keluarga bersama. Tuhan nyatakan kasih-Mu agar setiap kehidupan kami di tengah-tengah kehidupan dan rumah tangga maupun keluarga kami menjalankan tugas tanggung jawab kami dengan hikmat Allah sebagai bagian dari cinta kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan keluarga kami. Berkati seluruh pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan, biarlah menjadi pekerjaan-pekerjaan yang menopang kehidupan ekonomi rumah tangga kami, memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup dan rumah tangga, keluarga, pendidikan anak-anak kami, dan kami belajar untuk mengimani dan mengamini rasa cukup dalam kehidupan kami. Kami mengatur semua kehidupan ekonomi rumah tangga kami dengan baik, agar kami dapat mengelola berkat yang Tuhan kasih buat kami. Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan anak-anak kami, mulai dari bayi yang ada di dalam kandungan sampai anak-anak kami yang beranjak dewasa, dalam jenjang-jenjang pendidikan mereka, dalam tugas tanggung jawab mereka. Mereka yang telah mempersiapkan diri untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang ada di Ambon maupun di luar Ambon, mereka yang berusaha menyelesaikan studi-studi pendidikan mereka di perguruan tinggi, anak-anak kami di masa-masa libur sekolah, para pemuda-pemudi kami yang berusaha mencari kerja di tengah kesulitan ekonomi yang terus menghimpit dan lapangan kerja yang semakin sempit. Tuhan berkati seluruh kehidupan anak-anak kami. Lalu ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kehidupan kami, orang tua kami, para janda duda, anak-anak yatim piatu, semua kami yang sakit di tengah-tengah musim pancaroba ini. Bahkan kami berdoa untuk semua keluarga yang terdampak banjir, semua keluarga yang terdampak longsor, semua kami dengan hikmat Allah, kiranya Tuhan berikan agar kami memahami
setiap siklus alam ini dengan baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami taruh seluruh hidup kami. Kami berdoa untuk semua kami yang hadir di gereja ini maupun yang mendengar dari siaran langsung di RRI. Kami berdoa ya Tuhan, untuk semua kehidupan gereja-gereja di Klasis Kota Ambon, semua para pelayan yang Tuhan utus di tengah-tengah jemaat. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, untuk pemerintah Kota Ambon, pemerintah Provinsi Maluku, kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan, kami taruh seluruh doa kami dengan bermohon atas seluruh salah dan dosa kami. Lalu bersama-sama kami menyatu hati dan jiwa kami dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada murid-murid. Bapa kami yang ada di sorga, Kudus. Lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang benar. Amin. Saya minta maaf karena saya tiba-tiba batuknya sangat berat. Ibu Bapak jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita berdiri dan kita menyanyikan nyanyian pengutusan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, para pemirsa pendengar RRI Pro 2, terimalah seluruh berkat kita, pergilah dengan sukacita dan berkaryalah demi kemuliaan nama Tuhan. Untuk itu terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai jemaat. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan untuk duduk dan berdoa syukur. Untuk lagu jabat tangan, bersama kita akan dua sahabat lama nomor 150. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.